Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, bertemu dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk berbuat baik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membicarakan tentang 3 panggilan Allah. Nama adalah sesuatu identitas untuk kita bisa saling memanggil dan menyeru. Kadang kita memanggil seseorang dengan ayah, bunda, kakak, mbak, mas, kang, teteh, dan sebagainya. Itu panggilan kita kepada seseorang untuk menyerunya, untuk menyapanya. Kemudian ada juga yang memanggil dengan nama. Ya Muhammad, ya Ahmad, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Uthman, ya Ali, dan sebagainya. Nama itulah yang kita gunakan untuk saling memanggil, untuk saling menyapa. Kemudian orang yang kita panggil tersebut mendekat. Kemudian terjadilah obrolan yang semakin akrab. Akhirnya kita bisa menjadi saudara dan kenalan yang baru. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki panggilan kepada kita. Dalam Al-Quran ada beberapa panggilan Allah kepada kita. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini adalah panggilan dan sapaan mesra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dari pemilik jagat raya ini kepada kita sebagai hambanya. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di antara panggilan-panggilan Allah ini setidaknya ada 3 panggilan lagi yang Allah berikan kepada kita. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Kita mengenalnya dengan azan. Panggilan yang kedua adalah panggilan kita untuk pergi berkunjung ke tanah suci. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan kita untuk kembali menghadap kepada Ilahi Rabbi. Panggilan yang pertama, selama 1 hari 1 malam 5 waktu Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah. Ayo, mari menuju sholat. Kita dipanggil oleh Allah 5 kali dalam sehari semalam untuk mengerjakan sholat, untuk mendirikan sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. 5 kali kita dipanggil oleh Allah. Terkadang kita segera untuk menunaikan panggilan itu, kita segera untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersegera untuk menghadap Allah. Ketika kita dalam suatu pekerjaan, kesibukan, aktivitas, azan berkumandang, hentikan sementara pekerjaan kita. Hentikan sementara aktivitas kita. Ketika kita sedang rapat, azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Hentikan sementara, dengarkan azan dengan sebaik-baiknya. Kalau memungkinkan di break, kemudian pergi menuju masjid, menuju musola, baik yang ada di kantor maupun yang ada di kampung, ambil air wudhu, kemudian tunaikanlah sholat itu. Kalau itu tidak memungkinkan,
karena waktunya sudah hampir selesai rapatnya. Dengarkan dulu adzan itu sampai selesai, kemudian baru lanjutkan rapat sebentar, dan segera usai itu tunaikanlah sholat. 5 waktu dalam sehari semalam Allah memanggil kita. Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, mana katanya engkau punya problem masalah, ayo sini datang padaku. Katanya engkau punya masalah dengan keuangan, engkau punya hutang yang belum bisa engkau bayar, yuk sini, tunaikan sholat, sujud padaku, angkat tanganmu, minta padaku. Hai fulan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mana katanya keluargamu senantiasa dirundung masalah, yuk aku panggil kau kemari, datang, sholatlah, minta kepadaku solusi dari masalahmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kita itu sedang dalam keadaan masalah, dirundung duka, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Kita bingung mau mengadu kepada siapa. Kita tidak tahu mau mengadu kepada siapa. Kita mengadu kepada tetangga, tetangga juga punya problem yang sama dengan kita. Kita bilang pada keluarga, keluarga juga tidak mampu membantu urusan kita karena mereka juga sibuk dengan urusan masing-masing. Satu-satunya yang mampu kita ajak untuk berdiskusi, berdialog, menyampaikan semua keluh kesah hajatmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Allah fasilitasi selama sehari 1 malam 5 waktu. Allah panggil dan ingatkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi terkadang kita masih sibuk, kemudian kita nanti dulu, kan masih panjang waktunya. Sehingga apa? Hukuman bagi orang yang selalu menunda-nunda sholat, mengundurkan waktu sholat, maka dia akan sholat di akhir waktu. Bahkan kemungkinan dia akan ketinggalan waktu sholat tersebut. Sehingga apa? Sehingga sholat duhurnya bisa jadi ia kerjakan di waktu asyar maupun maghrib. Orang yang selalu mengakhirkan sholat akan dihukum dengan ia meninggalkan sholat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Setelah kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah dalam adzan tersebut, karena adzan itu ada 3 kali. Yang pertama adzan untuk memanggil orang ketika sholat. Kemudian ada juga adzan yang dikumandangkan ketika mengantarkan jamaah haji. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan Allah untuk berkunjung ke Baitullah. Ada di daerah kita ketika ada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci, maka umumnya diazankan terlebih dahulu, diazani terlebih dahulu. Karena orang yang berangkat haji, orang yang berangkat ke tanah suci itu seperti orang yang sudah mengikhlaskan zahir batinnya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau terjadi sesuatu, maka ia sudah bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Panggilan yang kedua ini terkadang kita bisa segera memenuhi, terkadang juga belum bisa memenuhi. Karena syarat utama adalah istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk menunaikannya, yang mampu dalam menuju ke Baitullah. Baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu kesehatan, kesempatan dan kemudahan-kemudahan lainnya. Maka untuk yang kedua ini ada di antara kita yang sudah mampu untuk memenuhi panggilan Allah. Ada juga yang bersiap memenuhi panggilan Allah, ada yang sampai wafatnya belum sempat untuk memenuhi panggilan Allah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah mampu, akan mampu, dan berikutnya akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai mendirikan bangunan Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru, untuk memanggil semua umat manusia. Wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tika min kulli fajin 'amiq. Serulah umat manusia untuk berkunjung ke Baitullah, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk tahallul, mendirikan sholat, mendirikan wukuf dan sebagainya. Niscaya orang-orang itu akan datang kepadamu Ibrahim, baik dengan berjalan kaki maupun dengan menunggangi setiap unta yang kurus, dan mereka akan datang dari berbagai arah dan berbagai penjuru dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim menyeru, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian diperintahkan oleh Tuhanmu untuk berkunjung ke tempat ini, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk menunaikan umrah, untuk berhaji, maka penuhilah panggilan haji ini. Maka orang-orang pun menjawab, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini panggilan kedua Allah yang begitu indah. Dan ketika kita telah meniatkan dalam hati kita untuk memenuhi panggilan tersebut, insya Allah Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan jalan kecukupan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, aku niatkan memasukkan uang ini ke dalam kotak Jumat ini untuk menambung haji, ya Allah. Aku niatkan uang yang tidak seberapa ini ke dalam kotak Jumat ini untuk menambung umrah, ya Allah. Karena aku tahu kalau aku menabung di bank, aku menyimpan uang ini sedikit demi sedikit, ini tidak akan bisa terkumpul dalam waktu yang cepat. Tetapi aku menabung padamu, ya Allah, karena engkau akan memampukan siapapun yang telah engkau panggil. Maka panggillah aku untuk ke Baitullah. Saudaraku, sejatinya setiap manusia telah dipanggil oleh Allah untuk panggilan yang kedua ini. Tetapi ada di antara kita yang bersegera memenuhi panggilan tersebut, dan ada yang menunda-nundanya. Karena untuk ke Baitullah bukan segala urusan harta, tidak tergantung seberapa uang yang kita miliki, tidak tergantung seberapa harta yang kita punya. Karena kalau Allah sudah berkehendak, siapapun dapat menuju Baitullah. Itu panggilan Allah yang begitu indah, begitu syahdu. Dan ketika nanti Allah takdirkan kita untuk berangkat ke Baitullah, hati kita begitu bergetar, karena kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita berada berdampingan dengan Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggil hamba-Mu ini. Dan ketika kita saat ini belum mampu untuk menuju ke sana, yuk jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba-Mu kesempatan, ya Allah. Sebelum datang ajal hamba, izinkan hamba untuk memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Maka insya Allah di waktu-waktu istajab, di waktu-waktu sholat, ada beberapa saat kita berdoa khusus pada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa bulgil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dengan doa itu, dengan kepasrahan itu dan keyakinan itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya. Setiap orang yang berdoa, Allah tidak akan tega membiarkan hambanya yang mengangkat tangannya untuk berdoa kepadanya kembali dalam keadaan kosong. Maka setiap doa yang baik pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja ada doa yang segera dijawab oleh Allah. Ada doa yang dijawab tapi ditunda pengabulannya. Ada doa yang dijawab tetapi
dengan pilihan yang berbeda. Mungkin yang dimintanya itu tidak baik buat dia, maka Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dimintanya. Dan sebaik-baik permintaan adalah menguatkan iman kita, istiqomah kita, berkunjung ke Baitullah, menjaga sholat kita, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Dua panggilan pertama, yaitu panggilan untuk mendirikan sholat dan juga panggilan ke Baitullah, ini mungkin masih bisa kita tunda. Waktu sholat duhur kita sedang sibuk bekerja, bisa agak kita tunda sekian menit dan sebagainya. Masih ada sekian waktu yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Haji pun sama. Ketika mendapati panggilan tersebut, mungkin masih ada waktu untuk bisa kita tunda. Tetapi panggilan yang ketiga ini tidak akan pernah bisa kita tunda, walaupun hanya sesaat. Siapapun manusia di dunia ini yang telah mendapati panggilan yang ketiga ini hanya bisa pasrah dan ikut saja, yaitu panggilan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pasti ada masanya, setiap orang pasti ada batas waktu tertentu. Tidak menjamin seseorang itu akan wafat dalam keadaan tua. Tidak ada jaminan seseorang itu akan diwafatkan hanya dalam keadaan sakit. Ketika masih muda, masih segar, masih bugar, masih mampu mengangkat beban dan sebagainya, diwafatkan oleh Allah banyak terjadi. Sehat, kuat, bugar, diwafatkan oleh Allah banyak kita jumpai. Bahkan masih muda, kemudian masih mampu melakukan sesuatu dengan baik, atau masih usia sekolah, diwafatkan oleh Allah juga banyak. Tidak ada jaminan yang akan wafat terlebih dahulu, ada yang lebih tua daripada kita. Maka panggilan yang ketiga ini tidak akan pernah bisa kita tunda, tidak akan pernah bisa kita akhirkan, walaupun sesaat saja. Walau saatan tidak bisa kita tunda. Maka yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi panggilan yang ketiga ini adalah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dalam sehari semalam, coba kita hitung antara dosa kesalahan yang kita lakukan dengan amal ibadah yang kita kerjakan, kira-kira masih lebih banyak yang mana? Sepertinya kok dari mulai bangun tidur sampai kita kembali tidur, dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan jauh lebih banyak daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Kita sholat kadang juga bolong-bolong. Kita sholat, saya pribadi juga kadang mengerjakan sholat dalam keadaan yang malas, dalam keadaan mengantuk. Kita beribadah dalam keadaan yang tidak prima, tidak antusias untuk menghadap Allah. Padahal ketika sholat itu antara seorang hamba dengan Allah sedang berhadap-hadapan, sedang bercakap-cakap kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang kita juga melalaikan hal tersebut. Kita mencuri sholat kita dengan tumakninah kita yang kita tinggalkan. Kita sujud seperti orang, seperti ayam mematuk padi, begitu saja langsung berdiri. Ini yang kita lakukan. Maka sehari semalam setidaknya kita beristighfar kepada Allah 100 kali, kita mohon ampun kepada Allah. Harapannya apa? Harapannya agar ketika ajal itu datang kepada kita, kita mati dalam keadaan sebaik-baik keadaan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Seseorang itu akhirnya meninggal dunia mengucapkan apa tergantung dari kebiasaannya di dunia.
Ketika ia hidup, ia terbiasa membaca Al-Quran, maka ketika wafat pun dia akan wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, insya Allah. Ketika seseorang dalam hidupnya gemar melaksanakan sholat sunnah, insya Allah ketika wafat pun Allah wafatkan dirinya dalam keadaan mengerjakan sholat sunnah. Bahkan ada seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, didatangkan seorang kiai mentalkinkannya, asyhadu an la ilaha illallah. Fulan tersebut tidak mampu berkata, hanya tercekik lehernya. Ditalkin lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tercekik lehernya. Diulang yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah. Si fulan tadi hanya bisa mengatakan tercekik lehernya. Ketika ditanyakan kepada istrinya, wahai ibu, wahai istri, mengapa suami anda kok tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hanya mengucapkan kalimat Disampaikan oleh istrinya, wahai guru, wahai ustadz, wahai kiai, jangan bingung, mohon maaf, sesungguhnya suami saya ini semasa hidupnya sering main kartu yang diucapkan hanya kalimat dan sebagainya. Maka ketika diwafatkan pun dalam keadaan ia biasa lakukan ketika hidup di dunia. Maka mari kita biasakan dalam hidup ini, mumpung masih ada kesempatan, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Paling tidak ketika sholat fardu, iringi dengan sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib. Jika kita mampu, yuk isi waktu duha kita dengan sholat duha. Ketika kita terbiasa melakukan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya, sholat hajat jangan sampai lupa. Puasa Senin Kemis bila kita kuasa dan mampu, dan amal-amal lainnya. Maka harapannya ketika nanti ajal itu datang menjemput kita, kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Saudaraku, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita hari ini adalah ada 3 panggilan yang Allah lakukan pada kita. Yang pertama, azan untuk memanggil kita menunaikan ibadah sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Sholat sehari semalam dalam 5 waktu. Yang kedua, azan, panggilan untuk kita menunaikan ibadah haji maupun umrah. Sedangkan yang ketiga, panggilan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Maka doa kita, ya Allah, jika nanti tiba panggilanmu yang ketiga, yaitu menghadapmu, ya Allah, izinkan hamba untuk memenuhi panggilanmu yang pertama, yaitu sholat 5 waktu dalam keadaan yang baik, dan izinkan hambamu untuk memenuhi panggilanmu yang kedua, yaitu berkunjung ke Baitullah. Maka panggillah hamba panggilan yang ketiga, engkau wafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap setia di program kesayangan kita ini, Mutiara Iman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.